Ini adalah sekilas cerita tentang pulau kami, Karimata, pulau terluar dari Provinsi Kalimantan Barat. Perlu waktu 8 jam menyeberang samudera dengan kapal yang tak tentu jadwalnya dari kabupaten terdekat Kayong Utara untuk mencapai Pulau Karimata. Kampung kami, Pulau Karimata, termasuk cagar alam laut yang dilindungi pemerintah. Maka tak sembarang orang bisa masuk. Walaupun terpencil dan terisolasi, keindahan alam Pulau Karimata tak kalah bersaing dengan pulau-pulau dan desa lain di Indonesia. Laut biru nan hangat, pantai dengan pasir putih, air terjun berair bening mengalir langsung ke laut adalah pesona tersendiri dari Karimata. Hutan lebat dengan bermacam flora dan fauna menawarkan keindahan tersendiri. Masyarakat pesisir yang ramah merupakan nelayan ulung di lautan. Dan dari sinilah budaya kami bermulai, Semah Laut. Sebelum cerita budaya ini dimulai, perkenankan kami mengenalkan para pewaris budaya dan masa depan Kepulauan Karimata. Mereka adalah anak-anak yang diwakili geng 6 sekawan yang akan kita mulai dari Ujang Oles. Dia adalah anak tunggal lelaki andalan orang tuanya, pemimpin dalam kelompoknya, jago berenang, dan sudah biasa membantu orang tuanya mencari kayu di hutan. Akram Bro. Walaupun gagap, Akram adalah sosok yang paling setia kawan dari yang lain. Akimon Semol. Almarhum bapaknya adalah seorang kepala desa. Cita-cita terbesarnya adalah melanjutkan perjuangan sang bapak untuk memajukan kampung halamannya. Pia Kiting. Walaupun perempuan dan paling muda, Pia mempunyai postur badan yang lebih besar dari yang lain dan bisa dipastikan makannya paling banyak. Iti Buntal. Buntal, panggilan akrab bapaknya yang merupakan nelayan dan juga penyelam paling handal di kampung kami. Man Graham, anaknya simpel dan pendiam, tapi dia mempunyai suatu senjata andalan. Apabila tersenyum, semesta akan langsung tertawa. Pada suatu hari, Ujang Oles dan kelompoknya berkunjung ke rumah Toebel. Toebel adalah seorang tokoh masyarakat paling berpengaruh di kampung kami. Waalaikumsalam. Silakan naik. Allah, Datuk ni tinggal sakit, cuy. Tok, kami datang ke sini nih mau nanya tentang Semah Laut. Boleh tak Atok ceritakan? Oh, Mika ni datang nak nanya masalah Semah Laut. Tentang Semah Laut tu, yang Mika tanya dengan Atok tu memang dari zaman dulu, dari temurun datuk kita, moyang kita dulu. Masalah Semah Laut tu tak boleh ditinggal. Apabila ditinggal, kampung kita ni menjadi apa kata orang, sampailah zaman sekarang harus dikerjakan Semah Laut tu. Semah Laut tu pakai sampan, pakai jong, kata orang tu, pakai rumah, dibawalah dari Sungai Pelembang tu sampailah ke Tanah Merah. Itulah ceritanya. Cara membuat Semah Laut tu, jong tu dihantar ke depan kantor desa, baru dipuja dari dukun. Orang berpakai baju, berpakai topeng, jong tu ditarik-tarikan, balai tu diangkat-angkat, dipikul, diusung ke sana sini, dipukul gong. Pagi-pagi baru dihantarlah
dinaikkan ke motor, dihantar Tanah Merah, dihantar ke Tanjung Serunai. Jadi zaman sekarang tu tidak ada berhentinya tiap tahun. Tiap bulan 4 tu dikerjakanlah semah laut tu. Mengapa diadakan semah laut? Ya, untuk membaik kampung, supaya kampung kita selamat, tidak diganggu oleh penyakit. Kami boleh ke Datuk? Boleh. Kalau dapat, kita itulah yang bertari bersama-sama dengan orang-orang yang anu tu, yang moja tu. Nih, tolong nak buatkan budak-budak ni air. Haus budak-budak ni. Ini siapa Tok? Ini bini Atok. Cantiknya. Siapa dulu? Atok. Semah laut bagi kampung kami lebih dari sekedar budaya. Ritual ini selalu dilakukan setiap tahun di bulan April tanggal 4 menjelang musim angin selatan. Dalam ritual di malam hari, ada beberapa dukun kampung yang terlibat terbagi menjadi dukun laut yang memimpin proses pembakaran dupa, dijung atau perahu, dan dukun darat yang melakukan hal yang sama, serta tak lupa meletakkan penganan 7 warna. Kemudian setelah ritual, sekelompok pemuda dan pemudi kampung menari-nari mengelilingi perahu dan balai, memakai pakaian dan topeng sebagai lambang hal-hal buruk yang tak diinginkan seperti penyakit dan mara bahaya. Anak-anak muda tadi selalu dilibatkan dalam ritual ini, karena dengan cara inilah warisan budaya ini tetap terjaga. Keesokan harinya, sebelum perahu yang melakukan ritual mengitari pulau-pulau pulang, maka selama 3 hari, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, seperti pergi ke laut menangkap ikan, bertukang, pergi ke hutan menebang pohon, bahkan memetik daun. Kami hanya diam di rumah masing-masing dan berkumpul dengan anggota keluarga. Dengan semah laut, kami berharap alam tetap bersahabat, tak ada aral maupun mara bahaya menghampiri. Pada akhirnya, tercapai tujuan alam tetap lestari dan masyarakat sejahtera. Demikianlah budaya desaku. Salam hangat dari Kepulauan Karimata untuk Indonesia.